Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Ipin Arifin dan juga di ujung telepon bersama Pak Budiarso dari Kementerian Keuangan. Dan kita juga sudah bergabung bersama dengan Bupati TTS, Bapak Paul Mela. Pak Paul sudah bergabung bersama kami, Pak? Ya, ya. Baik, selamat petang Pak Paul. Baik, Pak Paul, ini kita berbicara terkait dengan penyaluran anggaran ke desa. Kalau di Kabupaten Anda sendiri, apakah kemudian sudah menerima anggaran sepenuhnya begitu Pak, yang untuk kemudian disalurkan nanti ke desa begitu? Oh ya, untuk penyaluran mengenai alokasinya kita sudah terima. Alokasi dana desa dari APBN itu alokasi kita sudah terima. Kita lagi persiapan untuk pencairan. Begitu. Baik, berapa banyak sih Pak sebenarnya kalau di Kabupaten Bapak sendiri? Di kabupaten kami untuk dana desa dari APBN 73 miliar 623.173.000 rupiah. Oke, itu akan dibagi ke berapa desa Pak? Untuk 266 desa. 266 desa. 66 desa, ya. Oke, Pak, dalam penyalurannya ada beberapa desa, kami tidak mengkonfirmasi ke desa Anda sendiri sih, tapi ada beberapa desa kemudian yang mengatakan ada penyaluran yang terlambat begitu Pak. Dan itu kemudian terkendala dari pihak kabupatennya sendiri. Misalnya kemudian peraturan mengenai tata kelola keuangan yang terlambat diberikan kepada desa sehingga mereka terlambat untuk membuat anggaran. Apakah memang seperti itu Pak? Oh ya, memang ada beberapa. Yang pertama waktu lalu kan kita sudah buatkan, tapi ada beberapa perubahan dari saat kita penyusunan peraturan bupati. Nah, ada beberapa perangkat daerah yang harus kita siapkan. Itu antara lain itu mengenai tentang tata cara pengalokasian itu. Walaupun waktu lalu kita alokasikan kan penyebaran pertama itu dana 22 miliar. Nah, sedangkan yang ditetapkan dalam APBD 2015, yang penetapnya 2014 itu kan nilainya 22 miliar lebih. Setelah dalam perjalanan bulan Maret, sesuai dengan PP 43, ya PP 43 dia naik menjadi 73 miliar. Berarti ada penyesuaian yang kemudian cukup lama. Itu tidak dikhawatirkan mengganggu operasional di desa sendiri, Pak? Ya, sehingga kita buatkan penyesuaian dengan mengajukan dalam bentuk perubahan APBD begitu. Baik, kemudian dengan keterlambatan tersebut, apakah itu kemudian juga mengganggu operasional di desa-desa, Pak? Artinya apakah pemerintah daerah juga bertanggung jawab terkait hal itu? Oh ya, memang terkait saat itu kita kemarin memang ada beberapa kendala yang kita hadapi. Antara lain kan persyaratan itu RPJMDes, terus ada kemudian RPJMDes itu harus ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, RPJMDes ini ada beberapa desa yang perlu kita ada penyesuaian lagi dengan RPJMDes-nya kan. Desanya ada 266, kurang lebih ada 38 yang belum. Sehingga dengan belum adanya RPJMDes itu sesuai dengan PP 43, kita terpaksa lakukan hasil sesuai dengan hasil musyawarah desa. Dengan dihadiri oleh unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan itu. Dan ini akan bisa digunakan. Dan desa-desa inilah akan berkonsultasi lagi dengan kabupaten untuk sesuai dievaluasi, baru kembali untuk ditetapkan dengan peraturan desa begitu. Jadi itu beberapa keterlambatan begitu. Baik, sejauh ini kemudian sosialisasinya apakah memang juga sudah cukup baik ke desa-desa sendiri, Pak? Ya, untuk sosialisasi desa-desa ini kan kemarin kita lakukan, kita tetapkan ada beberapa peraturan, misalnya ada perbu mengenai tata pengurusan kemudian pedoman pengelolaan keuangan desa, kemudian harus ada juga peraturan bupati tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, kemudian peraturan tentang penetapan besaran. Artinya sudah lengkap ya Pak ya? Iya, kita sudah lengkap itu, dan sosialisasi ini karena kita dulu kan belum anggarkan dalam APBD. Nah, kita bentuk tim saja.
Kita bentuk tim dari kabupaten untuk langsung turun di kecamatan dan sosialisasi dengan 3 desa. Baik. Dan Kalau ini dari tentang Kabupaten Anda sendiri, sejumlah 266 desa tersebut sudah menyerahkan semua laporannya ya Pak ya? Artinya sudah komplit dan mereka tinggal tunggu pencairan anggarannya begitu ya Pak? Iya, kita sudah dari RPJMDes yang sudah masuk, yang 38 itu yang kita lagi evaluasi. Oke. Nah, kita evaluasi karena ini belum punya RPJMDes. Nah, jadi kita evaluasi dan ini ditentu dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kita terpaksa harus lakukan dengan cara musyawarah desa begitu. Artinya kapan kemudian setiap desa menerima anggaran yang akan diturunkan ini Pak? Sudah ada tanggal pastinya? Iya, dengan melihat kondisi ini, saya bilang saya targetkan semua dalam minggu ke-2 Juni sudah harus itu. Oke. Ya, karena kita lihat juga misalnya coba Mbak, kita rekeningnya desa semua ada di kabupaten. Nah, kita bekerja dengan bank, bagaimana dengan cabang-cabang di kecamatan, dengan memperhatikan kesulitan geografis kita, hingga terpusat untuk beberapa kecamatan harus poolnya di kantor cabang pembayaran satu. Tidak semua, karena desa-desa ini tidak semua ada listrik. Kecamatan pun demikian. Nah, sehingga kita harus pusatkan di desa kecamatan yang punya kantor cabang dan fasilitas listriknya ada. Baik. Nah, sejauh ini kemudian pengawasan dari pihak kabupaten sendiri akan seperti apa Pak? Apakah bekerja sama juga dengan pemerintah pusat untuk mengawasi pengelolaan anggaran di desa Pak? Ya, jadi pengawasan di desa ini, pengawasan dari kabupaten ada, kita tetap ada. Misalnya untuk pencairan saja, kita memang tidak ada dalam angka ada ketentuan harus ini pengawasan dan pemantauan, kita butuhkan harus ada rekomendasi. Ada rekomendasi baru ada pencairan itu. Di samping ya pencairan ini kan ada tahapan. Ada 40%, tahap 1, tahap 40, dan tahap 3 lagi ya. Seterusnya 20%. Oke. Baik. Terima kasih Pak Palmela sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Dan saya ke Pak Budiarso. Pak Budiarso masih bersama kami, Pak? Masih, Bu. Masih. Halo, Pak Budiarso. Iya, Bu. Baik, Pak Budi, jika kemudian dalam waktu atau tenggang waktu yang sudah ditentukan, kemudian dari desa sendiri atau kabupaten belum menyelesaikan persyaratannya berupa kemudian laporan-laporan yang harusnya dilengkapkan begitu, apakah kemudian anggarannya ini bisa dirapel tahun depan atau seperti apa Pak nanti pencairannya? Ya, jadi begini, begitu pemerintah daerah, kabupaten kota maupun desa memenuhi syarat, pada misalnya bupati menyampaikan hari ini perbuk atau perwali aturan bupati atau peraturan wali kota tentang pembagian dana desa per desa, besok pagi sudah bisa dicairkan gitu. Jadi langsung tidak usah nunggu rapel-rapel, Bu. Oke. Meskipun artinya berbeda-beda tanggal pencairannya tidak serentak begitu ya Pak ya, karena kemudian laporan mereka yang ditunggu begitu? Iya, betul. Baik. Nah Pak Budiarso, ini terkait pengawasan juga Pak, artinya tidak hanya dari pihak pemerintah daerah tapi pemerintah pusat juga turut serta. Akan seperti apa sih Pak sebenarnya pengawasan untuk pengelolaan anggaran di desa ini Pak? Jadi ada hal yang paling krusial di dalam dana desa ini, yaitu sebagai bagian dari akuntabilitas, maka pemantauan dan evaluasi dari dana desa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan atau pengawasan dana desa. Nah, pengawasan pemantauan dan evaluasi itu akan dilakukan melalui mekanisme pelaporan, Bu. Pelaporan dari desa ke kabupaten kota itu dilakukan 2 kali, hanya 2 kali. Setahun? Yaitu setahun 2 kali. Satu itu semester 1 paling lambat bulan Juli. Semester 2 paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Nah, kalau dari pemerintah
kabupaten kota ke pusat, ke Kementerian Keuangan itu hanya 1 kali setahun, yaitu paling lambat bulan Januari. Nah, pemantauan dan evaluasi itu dilakukan terhadap satu, kalau untuk dari pusat ke kabupaten kota, pertama terhadap penerbitan peraturan bupati atau Perbup dan peraturan wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa untuk setiap desa. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, terhadap penyaluran dana desa dari rekening kas desa dari rekening kas umum daerah ke rekening desa. Yang ketiga adalah laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Nah, kalau terdapat keterlambatan atau tidak menyampaikan sama sekali laporan, maka akan ada sanksi. Nah, kemudian yang kedua, dari desa ke kabupaten kota itu juga dilakukan pengawasan terhadap pertama, kepala desa, ada tidaknya kepala desa menyampaikan perdes, peraturan desa tentang APBDes. Itu yang pertama. Yang kedua, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa. Baik, artinya ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama bekerja sama dalam pengawasannya begitu ya. Pak Budiarso, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya, begitupun bersama Pak Ipin. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.